Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, saya Jody Wiraputra dari kelompok 2 sebagai moderator. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul dalam kegiatan perkuliahan pada siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat walaupun dalam kondisi pandemi seperti saat ini. Salawat serta salam tak lupa kita sanjung agungkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW, karena berkat beliau juga lah yang membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Yang terhormat Bapak Arif Kurniawan SE MSA selaku dosen mata kuliah Manajemen Keuangan Syariah. Yang saya hormati teman-teman semua, mahasiswa-mahasiswi kelas B Akuntansi Syariah angkatan 2020. Di sini kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Jody Wiraputra, Devi Ratna Deningsi, dan Yulia Andriani. Kami akan mempresentasikan materi yang berjudul mengenai lingkungan manajemen keuangan syariah. Baik, untuk materi pertama akan langsung dibawakan oleh saya sendiri. Yang pertama, bentuk-bentuk organisasi bisnis dalam perekonomian syariah. Terbagi dalam 3 bentuk, yaitu perusahaan perorangan. Usaha perorangan adalah jenis badan usaha komersil atau perusahaan yang memang dipunyai pengusaha. Yang kedua yaitu persekutuan syirkah. Persekutuan syirkah adalah transaksi antara 2 orang atau lebih yang bersepakat untuk melakukan suatu usaha finansial dengan tujuan mencari keuntungan. Dan yang terakhir yaitu mudharabah. Mudharabah adalah bentuk perjanjian kerjasama antara pemilik harta dengan pengelola harta. Yang kedua, B. Jenis akad dan implementasi dalam organisasi bisnis. Yang pertama, perusahaan perorangan. Yang kedua, usaha pola kemitraan. Yang ketiga, perseorangan. Yang keempat, perbandingan mudharabah, musyarakah, dan perseroan. Yang kelima, perbandingan kepemilikan dan agensi problem. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai profit normal dan profit tidak normal. Keuntungan normal atau normal profit adalah tingkat laba minimum yang akan memastikan keberlanjutan usaha perusahaan di pasar tertentu atau biaya kesempatan untuk menggunakan modal yang diinvestasikan dalam perusahaan, yaitu apa yang bisa diperoleh dalam penggunaan alternatif terbaik selanjutnya. Sedangkan keuntungan tidak normal atau profit tidak normal ini dibagi menjadi 2, yaitu ada supernormal dan subnormal. Profit supernormal diperoleh ketika pendapatan rata-rata melebihi biaya rata-rata. Sedangkan profit subnormal adalah setiap laba yang dimana harga kurang dari biaya rata-rata. Jika sebuah perusahaan mengalami kerugian ekonomi, ia mungkin memutuskan untuk meninggalkan pasar dalam jangka panjang untuk mencari pengembalian yang diharapkan lebih tinggi. Materi selanjutnya yaitu keberagaman tujuan perusahaan dan implikasi ekonomi. Menurut Al-Hasbi, setelah meneliti tujuan perusahaan, teori tersebut menyebutkan sebagai berikut. Yang pertama, dengan adanya ragam sasaran atau tujuan perusahaan dan pemaksaan membuat fungsi matematik ajaran Islam. Hasilnya, fungsi berisi tentang keseimbangan antara perolehan moral dan spiritual. Yang kedua, perusahaan seharusnya mampu memperoleh kekayaan yang sewajarnya dari pengembangan perusahaan untuk kebaikan umum. Yang ketiga, konsumen di dalam masyarakat Islam cenderung ingin menghasilkan barang lebih banyak dan harganya lebih murah. Yang keempat, dengan cara memproduksi barang-barang, perusahaan diharapkan bisa memenuhi keperluan dasar. Dan yang kelima, kesejahteraan masyarakat tidak hanya dibebankan kepada keadaan, tetapi harus dicapai dari kerjasama antar pengusaha. Sekian materi yang saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk Saudari Devi. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Saudari Yulia Andriani. Untuk Yulia dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya kepada saya untuk menjelaskan materi selanjutnya. Materi yang selanjutnya yaitu Tata kelola perusahaan dalam Islam. Tata kelola perusahaan Islam memiliki prinsip dasar, diantaranya sidik, amanah, tablik, fatonah, istiqomah, dan qanaah.
Materi selanjutnya yaitu F, relevansi tujuan perusahaan dan tata kelola perusahaan. Tata kelola perusahaan disebut juga sebagai suatu sistem yang dirancang untuk mengarahkan pengelolaan perusahaan secara profesional berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independen, kewajaran, dan kesetaraan. Konsep tata kelola perusahaan tidak jauh berbeda dengan konvensional. Yang membedakan keduanya hanya dasar yang dijadikan pedomannya. Tata kelola perusahaan menurut Isa menggunakan dasar epistemologi sosial ilmiah Islam yang berdasarkan ketahuitan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, waktu saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk pemateri terakhir yaitu Yulia Andriani. Mungkin kami cukupkan untuk penjelasan materi dari kami. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan atas pemaparan materi yang kami sampaikan. Semoga teman-teman semua bisa memahami apa yang kami jelaskan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.